Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Kotak amal terorisme. Terorisme masih eksis di tanah air. Temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK serta Polri bahkan menunjukkan sel-sel teroris cukup kuat karena diduga mendapatkan sokongan pendanaan yang besar selama beberapa tahun terakhir. Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri membongkar adanya aliran pengumpulan dana untuk kelompok teroris Jamaah Islamiyah sejak 2014. Dana yang dihimpun dari sumbangan-sumbangan masyarakat melalui kotak-kotak amal dan donasi lain yang disamarkan peruntukannya itu total mencapai ratusan miliar rupiah. PPATK juga menemukan 4.093 laporan transaksi keuangan mencurigakan dan 172 hasil analisis dan informasi terkait pendanaan terorisme. Transaksi-transaksi itu merupakan akumulasi sejak 2016 hingga Mei 2021. Dengan dana tersebut, kelompok teroris bisa terus melakukan rekrutmen, membangun jaringan, memberikan pelatihan, hingga merencanakan aksi-aksi teror. Mereka juga memanfaatkannya untuk membiayai penyembunyian para buron kasus terorisme. Temuan-temuan itu menuntut peningkatan kewaspadaan. Terlebih ada perubahan politik di Afghanistan dengan Taliban kembali menjadi penguasa. Densus 88 menyebutkan kelompok Jamaah Islamiyah mendominasi aksi-aksi teror di tanah air, mulai penembakan hingga bom bunuh diri. Kelompok ini kerap mengirimkan anggotanya ke Afghanistan untuk menjadi eksekutor aksi teror yang terlatih. Kegiatan-kegiatan kelompok teroris belakangan ini hanya berlangsung di bawah tanah, belum sampai pada eksekusi aksi teror. Beberapa berhasil dicegah dengan penangkapan terhadap para terduga perancang dan calon pelaksana. Kendati begitu, sel-sel teroris terus aktif, didukung masyarakat yang mendanai secara tidak sengaja. Kelompok teroris memetik keuntungan dari sifat kedermawanan masyarakat Indonesia. Apalagi tahun ini Indonesia kembali dinobatkan sebagai negara paling dermawan oleh Charities Aid Foundation atau CAF. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat pula yang percaya begitu saja keterangan penggalang dana. Tentu saja pada kotak-kotak amal yang disodorkan tidak ada satupun yang mencantumkan label Jamaah Islamiyah atau Jamaah Ansharut Daulah. Kalaupun ada label tersebut, barangkali penyumbang tidak menyadarinya. Masyarakat kita hampir tidak pernah membaca secara detail keterangan pada kotak-kotak amal. Ada rasa tidak enak bila terlalu banyak bertanya, apalagi menyelisik penggunaan dana. Toh, uang yang disumbangkan tidak seberapa. Penyalahgunaan saluran donasi oleh kelompok terorisme menunjukkan perlunya penguatan regulasi tentang transparansi penggalangan dan penggunaan dana amal. Ibarat makanan dan minuman yang diperdagangkan, kewajiban pemerintah memastikan semua produk yang beredar aman dikonsumsi. Jangan sampai keliru. Pengetatan regulasi semestinya menutup celah penyelewengan dana sumbangan, bukan malah menyurutkan semangat masyarakat untuk beramal. Bagaimanapun juga, kedermawanan merupakan kekuatan sosial yang mampu ikut mengangkat bangsa dan keterpurukan. Penyumbatan pendanaan terorisme juga membutuhkan penegakan hukum yang gencar. Selama ini, penggunaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan untuk terorisme masih sangat minim. Dalam menindak, aparat cenderung lebih fokus pada tindak pidana terorisme dan kerap mengabaikan penyandang dananya. Belum lagi yang tindak pidana pencucian uang yang terkait pendanaan terorisme. Perangkat hukum penindakan terorisme dan kegiatan pendukungnya sesungguhnya sudah cukup lengkap. Kini tinggal eksekusinya.
Sudah sejauh mana langkah-langkah antisipatif pemerintah terkait aliran dana untuk terorisme di tanah air ini? Kita sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Deputi 7 Badan Intelijen Negara Wawan Purwanto. Selamat pagi Pak Wawan, salam sehat. Selamat pagi Mas, Alhamdulillah sehat semua. Ya, baik Pak Wawan, ini mungkin bisa langsung diceritakan kepada kami masyarakat begitu ya, bahwa catatan dari temuan Densus 88 ini kan adalah 124 miliar dana yang tergalang dari kotak-kotak amal untuk pembiayaan terorisme begitu. Ini cukup mengejutkan bagaimana awalnya ini bisa terungkap dan kemudian angkanya mencapai 124 miliar dari kotak amal, karena banyak juga yang mempertanyakan kotak-kotak amal sampai terkumpul ratusan miliar. Iya. Ya memang sebetulnya kalau sinyalemen tentang itu kan terus ya kita telusuri. Selama ini PPATK juga luar biasa untuk menyusuri dana-dana yang resmi via perbankan. Tapi yang di luar perbankan kan memang cara penelusurannya beda lagi. Sehingga akhirnya ditelusurilah yang namanya kotak-kotak tadi karena banyak yang tidak jelas. Alamat maupun peruntukannya dan sulit untuk diaudit karena selama ini mereka juga tidak memberikan hasil laporannya kepada publik ya, sehingga perlu ada satu penelusuran apakah betul itu digunakan untuk sesuai peruntukannya. Yang digunakan peruntukannya banyak dan itu bisa dipertanggungjawabkan dan dari berbagai lembaga resmi pun kami juga menyusuri banyak juga yang memang dipakai untuk yang sesungguhnya. Akan tetapi di balik ini ternyata ada yang memang tidak sesuai penggunaannya dan bahkan digunakan untuk hal-hal yang justru melanggar hukum. Oleh karenanya dilakukan penelusuran lebih jauh, kemudian juga ditelisik siapa di balik ini semua, pengawakannya serta apa kegiatannya. Dari sanalah yang akhirnya bisa diketahui bahwa ada yang menyalahgunakan itu, salah satunya adalah untuk pembiayaan teroris. Dan ini memang menjadi konsen bersama seluruh masyarakat dunia. Dari PBB sendiri juga memberikan catatan bahwa the funding of terrorism itu harus diberantas. Karena ini tentu akan menimbulkan ekses-ekses lain yang berdampak pada timbulnya instabilitas nasional maupun internasional. Baik, nah, untuk membuat clear saja Pak. Ya, maaf, untuk membuat clear saja Pak, 124 miliar yang ditemukan datanya oleh Densus 88 itu apakah memang semuanya berasal dari kotak-kotak amal ini atau bagaimana sebenarnya Pak Wan? Atau ada donatur besar di balik terkumpulnya sampai 124 miliar ini? Memang ada yang dari kotak amal, tapi ada juga yang ada donatur ya. Dan donatur itu memang tidak semuanya berniat untuk seperti itu. Mereka ada juga yang memang niatnya untuk beramal. Dan mereka terkejut ternyata dipakai hal seperti ini. Jadi keikhlasannya ya luar biasa, sebetulnya ingin memberikan sesuatu. Hanya memang belakangan setelah tahu ada seperti ini menjadi lantas berpikir ulang. Karena kalau menurut pasal 55 kan bisa dikategorikan turut serta kalau memang dia secara sadar tahu bahwa ini digunakan untuk itu. Tapi dari penelusuran kan memang ada yang tidak tahu bahwa ini dipakai. Oleh karena itu dia lolos dari pasal 55 turut serta itu. Dan kami menghimbau juga ini kepada masyarakat supaya kita juga waspada lah, hati-hati, tentu kita tidak ingin niat baik kita kemudian ternyata hasil akhirnya tidak sesuai. Itulah sebabnya maka dengan temuan apa yang disampaikan oleh Densus ini menjadi peringatan kita semua untuk cek, recheck dan cross check ya. Niat baik tidak selamanya menjadi baik kalau kita tidak waspada di dalam melihat ataupun ujung dari penggunaan dana tersebut. Demikian. Baik, terima kasih Pak Wawan Purwanto, Deputi 7 Badan Intelijen Negara telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Wawan. Ya, dan Editorial Media Indonesia segera kembali saat lagi setelah headline pukul 8 waktu Indonesia Barat.
Ya, kami ucapkan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan editorial Media Indonesia. Topik kita hari ini adalah kotak amal terorisme. Saya sudah bersama dengan anggota Dewan Redaksi Media Group, Gaudensius Suhardi. Nanti sebelum kita lanjutkan membedah editorial pagi ini, kita sapa dulu Anda yang sudah bergabung bersama kami. Pak Nugroho di Jakarta, selamat pagi. Selamat pagi Bung Indra, selamat pagi Bung Claudian, salam sehat. Salam sehat, silakan Pak Nugroho. Kotak amal terorisme ini adalah satu gejala. Kenapa? Sebab semua gerakan di dunia ini tidak mungkin tanpa duit, tanpa dana. Dan pengumpulan dana ini berbagai cara. Kenapa? Peristiwanya terjadi di Indonesia karena Indonesia bagian dari dunia. Keinginan untuk menguasai dunia atau globalisasi ini ada di semua ideologi, semua agama yang bersifat internasional. Termasuk tentu saja rancangan global orde baru atau khilafah dan sebagainya itu adalah tuntutan. Nah, sekarang dengan adanya kemenangan Taliban di Afghanistan, banyak orang mengkhawatirkan bahwa pengaruhnya akan membawa kembali semangat radikalisme dan internalisme dalam bentuk terorisme. Itu tidak bisa dihindari. Tugas kita sebagai bangsa menjaga martabat dan identitas adalah menegakkan budaya kedaulatan bangsa. Baik Pak Nugroho, kita sudah tangkap poinnya ya. Ada kekhawatiran membangkitkan semangat radikalisme dan terorisme dari kembalinya Taliban ini. Oke, kita beralih ke penelpon selanjutnya Pak Edward di Bengkulu. Selamat pagi Pak Edward. Selamat pagi Bung Hendra, selamat pagi Bung Gauden. Ya, silakan Pak Edward. Dengan temuan oleh PPATK, pihak polisian dan PPATK bahwa teroris itu mengumpulkan dana dengan segala cara, salah satunya melalui kotak amal. Nah ini sangat sensitif. Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim, sehingga kotak-kotak amal itu memang sangat sangat produktif bagi mereka untuk mengumpulkan dana. Walaupun mereka seikhlasnya membantu tanpa niat untuk tujuan-tujuan teroris. Tetapi ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakannya untuk terorisme dan radikalisme. Nah ini yang kita sesalkan. Mulai saat ini kita harapkan seluruh pemerintah daerah sampai ke tingkat desa untuk meneliti setiap kotak amal supaya didaftarkan di kelurahan di mana-mana mereka mau pasang kotak amal. Ini kotak amalnya apa, badan izinnya dari Mensos apa. Ini menjaga hal-hal yang tidak diingini. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau boleh dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya sesalkan pernyataan Hidayat Nur Wahid sebagai Wakil Ketua MPR yang menyatakan Taliban itu identik dengan NU di Indonesia. Padahal kalau mau lihat sejarah historisnya, PKS itu adalah partai teroris. Berdirinya berasal dari Ikhwanul Muslimin dari Mesir. Dan Yusuf Supendi sebagai pendirinya mengatakan bahwa mereka adalah Ikhwanul Muslimin. Dan anak-anaknya pendiri Hilmi Hasan adalah anak DITII. Nah ini yang kita sesalkan. Baik Pak Edward, kita batasi sampai di situ ya Pak Edward ya. Baik, kita batasi sampai di situ agar produktif diskusi kita. Kita ke penelpon selanjutnya ada Pak Yunus di Kaltara ya. Selamat pagi Pak Yunus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk seluruh warga negara Republik Indonesia. Amin, silakan Pak Yunus. Dari kami berharap bahwa kotak amal teroris memang harus kita antisipasi. Caranya, mohon izin kami kasih saran walaupun kami berada di pelosok, tapi satu bentuk cinta kami kepada NKRI tercinta, kita harus perkuat semua lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dari setiap kelompok etnis, agama, supaya menjelaskan kepada setiap lapisan warga masyarakat, dari pusat daerah hingga ke desa-desa. Jangan ada peluang bagi oknum-oknum teroris yang ingin merusak Republik Indonesia. Kasihan kita kalau macam ada teroris kemarin merusak. Kasihan korban. Nah, kemudian masalah teroris ini memang kompleks. Perlu penanganan secara akurat dan komprehensif dengan berbagai pendekatan, strategi, dan taktik. Ya. Bagaimanapun harus kita bersama. Baik, terima kasih ya Pak Yunus. Kemudian kita ke Pak Agus Tiaji. Selamat pagi Pak Agus di Jakarta.
Ke poinnya Pak Agus ya, langsung ke poinnya. Selamat pagi Pak Agus. Selamat pagi Pak Indra Maulana dan Pak Goldanusius. Selamat pagi Pak Indra Maulana. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Agus ya. Yang saya titik beratkan di sini adalah persempit ruang gerak mereka, Pak. Lalu Pak? Jadi mulai dari kotak amal dan mulai sekarang mereka mulai bergerilya di dunia pendidikan yang tanpa kita sadari itu akan mempercepat tumbuh kembang mereka, jaringan teroris itu sendiri. Ya. Baik Pak Agus ya. Baik Pak Agus, terima kasih sudah bergabung. Ada 4 penelpon ya Bang Gaudens ya. Ini menarik juga salah satu usul dari Pak Edward ini tentang terlibatnya pemerintahan daerah sampai ke tingkat desa ya untuk ikut mungkin memberikan edukasi kepada masyarakat tentang dana-dana sumbangan ini. Kotak amal itu diatur dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Ya, 61 ya, tahun 61 ya. Tahun 61 itu tentang pengumpulan uang dan barang. Betul. Undang-undangnya sudah berusia 60 tahun. Ya. Di dalam undang-undang itu antara lain dikatakan bahwa pengumpulan bahkan di mana kotak amal itu ditempatkan harus atas persetujuan kepala daerah. Itu artinya ada peran daerah, kepala daerah di dalam kegiatan kotak amal itu. Sebenarnya begitu ya? Ya, menurut undang-undangnya. Oke. Karena itu pada kesempatan pertama memang harus direvisi undang-undang yang sudah usianya sudah jadul undang-undang ini gitu ya. Ya. Bayangkan udah 60 tahun undang-undang ini. Itu yang pertama. Kondisinya sudah jauh berbeda pasti Bang ya. Saat 61 itu dengan sekarang ini. Tujuan dari undang-undang itu dengan kondisi lapangan sekarang itu memang jauh berbeda. Ya. Antara lain yaitu tadi mestinya di setiap kotak amal itu kan ditulis tentang siapa yang mengizinkan, nomor izinnya dan penggunaan untuk apa, itu kan ketentuannya. Sekarang ini kan bahkan di jalan raya juga orang bisa meminta sumbangan yang mestinya tidak boleh menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Itu yang pertama. Yang kedua, memang tidak bisa kita menghentikan atau mengharapkan orang tidak berbuat baik. Oke. Tetapi alangkah baiknya perbuatan baik itu untuk tujuan baik juga. Jangan sekali-sekali walaupun dengan alasan kita tidak tahu bahwa kita ingin berbuat baik, ternyata disalahgunakan. Karena itu memang elok juga kalau kita ketika memberi sesuatu di kotak amal, kita tahu kepada siapa uang itu akan diteruskan. Bukan soal nilainya. Ini kan persoalannya hanya memberikan Rp500 misalnya, masukkan di dalam lubang itu, kotak itu. Kemudian kita harus bertanya melihat siapa pemilik ini. Nah, rata-rata untuk kegiatan terorisme memang tidak disebutkan alamatnya. Hanya karena diorganisasikan oleh sebuah lembaga amal yang disebut SAM organisator itu, yang sudah juga diungkapkan oleh polisi. Betul. Baru ketahuan bahwa banyak sekali dari Sumatera sampai Jawa itu diedarkan kotak amal yang disamar-samarkan peruntukannya dan perizinannya, sehingga orang ya karena tidak tahu tadi ya memberi. Karena dengan angka 2.000 kemudian 5.000 itu pun karena mungkin di dekat tempat-tempat belanja kembalian asal naruh, padahal itu sebenarnya tidak sesimpel itu harusnya ya Bang. Ya, kadang-kadang kan orang baru habis belanja itu ya ada uang 100-200 rupiah itu, ketimbang dia bawa pulang ke rumah dimasukkan di dalam kotak amal yang biasanya ditempatkan di depan tempat-tempat belanja. Betul, yang besar ya. Itu kan banyak sekali itu. Dan orang memberikan itu tidak tahu juga tujuan kotak amal ada di situ untuk apa. Itu. Memang karena itu, kalaupun mau berbuat baik, sudah banyak kok lembaga-lembaga amal yang
yang diakui oleh negara, ada lembaga zakat dan lain-lain itu, Betul, ya. ya salurkanlah perbuatan baik Anda kepada lembaga-lembaga resmi. Yang jelas itu ya. Yang jelas tujuannya dan pasti akan diaudit. Ya. Lembaga kotak amal, tidak ada lembaga auditnya. Oke. Ini kan soal kepercayaan aja dan yang tahu itu yang memberi dan Tuhannya. Ya, ini sekali lagi bukan menghalangi orang untuk tetap berbuat baik dengan Betul. memberikan amal begitu ya, Bang Odes, tapi lebih pada edukasi agar kita juga akan lebih bijak lagi mengetahui ini kotak amal apa, disalurkannya kemana dan untuk apa begitu ya, Bang Odes kurang lebih. Menurut Bang Odes kira-kira perlu tidak juga ada aturan khusus atau mungkin sudah ada tapi pelaksananya belum maksimal tentang tempat-tempat tadi kita singgung tempat belanja begitu ya, salah satu tempat belanja yang juga harus sebaiknya tanda kutip ikut bertanggung jawab terjadinya penempatan kotak-kotak amal yang katakanlah tidak jelas itu, Bang Odes. Rata-rata sih itu kan ada kesepakatan ya antara dua belah pihak. Kadang-kadang ada kesepakatan antara pemilik tempat belanja dengan apa yang menyimpan lembaga itu. Ya. Kadang-kadang di tempat umum. Dan memang harus mendapatkan izin dari kepala daerah itu menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961. Karena itu memang undang-undangnya yang harus diubah yang terlalu lama. Ke depan kita tetap membutuhkan untuk membangun solidaritas. Tadi saya katakan di dalam membangun solidaritas sosial itu kan ada kesalehan sosial di sana, ada unsur religius ya di sana. Kadang-kadang kan orang mengatakan apa yang diberikan oleh tangan kanan jangan diketahui oleh tangan kiri. Kadang-kadang kita sembunyi-sembunyi memberikan sumbangan dengan harapan tidak diketahui orang, karena lahir dari memang benar-benar niat baik. Tetapi niat baik saja ternyata tidak cukup, karena niat baik itu disalahgunakan oleh orang-orang yang memang punya tujuan yang tidak baik, yaitu terorisme. Karena itu ke depannya itu memang perlu ada transparansi tentang lembaga-lembaga yang diperbolehkan mengumpulkan dana. Paling banyak sekarang itu kan atas nama sedekah, atas nama lembaga yatim piatu. Ini hal baik bahwa orang dimobilisasi, disarankan untuk membantu sesama. Tetapi jangan sampai disalahgunakan. Oke, baik. Kita nanti juga akan ulas selanjutnya karena ternyata sel-sel terorisme ini masih ada. Tadi disinggung soal bagaimana mempersempit ruang gerak. Salah satunya adalah soal pendanaan pasti ya, Bang Odes. Dan bagaimana fungsi selanjutnya tentang deradikalisasi selama ini. Kenapa masih ada sel-sel ini. Nanti kita lanjutkan setelah jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Odes, langsung saja Bang Odes. Tadi kan sebelum break kita sempat ingin membahas tentang ini mengejutkan selain soal kotak amal, tetapi juga mengejutkan sel-sel ini ternyata masih aktif dengan penangkapan 50 orang lebih tadi yang juga sudah disinggung oleh Bang Odes di awal. Itu kan mereka siap-siap melaksanakan aksi di 17 Agustus bahkan dari yang diungkap oleh Densus 88 ya. Artinya ini mengejutkan. Kemudian justru muncul pertanyaan, bagaimana selama ini proses deradikalisasi itu bagi mereka yang mungkin sudah diamankan ya oleh pihak-pihak kepolisian dan dalam ini Densus 88. Ya, kalau proses deradikalisasi tidak berjalan atau gagal, tentu hancurlah Indonesia ini. Karena ada keberhasilan itu, sehingga yang mengikuti kelompok-kelompok aliran keras itu tidak terlalu banyak. Kita tahu misalnya JI itu sudah dinonaktifkan sejak 2008 ya. Tapi sampai sekarang kan dia tetap membangun kekuatan. Itu artinya memang perlu terus-menerus melakukan penangkalan narasi. Ini kan persoalan narasi ya. Narasi yang dikembangkan oleh kelompok-kelompok terorisme itu kan persoalan intoleransi, persoalan ketidakadilan, dan hal-hal yang terkait dengan keyakinan di sana. Tetapi kita harus katakan tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Itu artinya mereka yang berada di jalan yang salah itu, yang mengusung ideologi kekerasan, sesungguhnya tidak menjalankan agamanya dengan baik. Karena tidak ada agama yang mengajarkan membunuh orang. Dengan demikian,
perlu ada kontra narasi. Kontra narasi itu harus dilakukan oleh siapa? Kalau kita dilihat di dalam Undang-Undang Penangkalan Terorisme itu ada sekitar 16 lembaga yang mestinya bergerak bersama-sama untuk melakukan penangkalan atau kontra narasi terhadap deradikalisasi, terhadap radikalisasi. Nah, ujung tombak mestinya menurut saya ujung tombaknya itu mestinya ada pada Kementerian Agama. Karena tokoh-tokoh yang sejauh ini bisa didengar oleh masyarakat itu adalah tokoh-tokoh agama. Eloknya kementerian pemerintah menggandeng seluruh tokoh-tokoh agama untuk membangun narasi-narasi yang bagus. Bagaimana narasi kemanusiaan dan persaudaraan itu harus ditumbuh kembangkan, bahwa sebagai satu bangsa kita satu saudara gitu. Tidak perlu saling membunuh, tidak perlu saling memusuhi, apalagi NKRI itu kan sudah final untuk apalagi membawa gagasan-gagasan yang kontraproduktif atau bertentangan dengan NKRI. Tentu itu gagasan yang tidak bagus yang harus ditolak gitu. Nah, mengapa orang senantiasa melakukan deradikalisasi atau mengapa orang selalu melakukan terorisme? Karena di sana itu ada ilusi tentang negara yang dibayangkan sebagai sesuatu yang bahagia. Kadang-kadang itu ada kaitannya dengan apa? Negara lain atau ideologi-ideologi yang berkembang di negara lain yang mau dibawakan ke Indonesia. Nah, lagi-lagi bukan hanya soal bagaimana membumikan Pancasila, tetapi mengkonkretkannya dalam kehidupan sehari-hari. Itu memang kita berharap seluruh pemimpin itu satu kata dengan perbuatannya. Kadang-kadang perbuatan itu yang menjadi pemicu ya, men-trigger, memantik orang untuk bersifat radikal. Salah satu celahnya di situ ya, Bang Gaudens. Baik, tapi kalau soal regulasi tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sejauh ini peraturan perundangan yang ada sudah cukup lengkapkah, cukup komprehensifkah, sudah cukup memberi ruangkah bagi para penegak hukum? Karena kan selalu yang dikeluhkan ya, tanda kutip selama ini adalah tidak bisa melakukan penangkapan karena harus ada peristiwanya dulu, tindak pidananya dulu. Itu beberapa kali yang selalu dibahas begitu, Bang Gaudens. Tapi apakah sekarang sudah peraturan itu sudah cukup mencakup tentang itu? Ya, secara umum kita bisa jawab, Indra, bahwa Indonesia ini deflasi regulasi. Termasuk di dalam Undang-Undang Pemberantasan Terorisme itu terlalu banyak ya. Yang kurang itu kan konsistensi, bagaimana seluruh regulasi itu berjalan tegak lurus. Tadi saya katakan bahwa ada kewajiban dari sekitar 16 lembaga, kementerian dan lembaga yang mestinya dikoordinasi di bawah di bawah lembaga anti terorisme, BNPT ya. BNPT. Nah, ini yang mesti terus-menerus didorong. Dan jangan lupa yang paling penting itu adalah persoalan pendidikan. Bagaimana menumbuhkan toleransi di dalam pendidikan sehingga orang tidak berempati kepada kelompok terorisme. Itu yang persoalan. Terorisme. Baik, ini sekali lagi menjadi edukasi untuk kita semua soal topik kita hari ini, kotak amal terorisme. Bukan menghalangi orang untuk berbuat baik, tapi alangkah baiknya, bijaksananya ketika kita ingin memberikan bantuan-bantuan melalui sumbangan, tapi juga mengetahui ini tentang apa, sumbangan apa, begitu ya? Iya, betul. Kadang-kadang nanti disangka turut serta pasal 55 tadi yang disebut Pak Wawan ya. Oke, baik. Terima kasih Bang Gaudens telah bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi, salam sehat. Salam bahagia juga ya, Bang Gaudens. Betul. Saat ini aparat cenderung lebih fokus pada tindak pidana terorisme namun mengabaikan aliran dana dan penyandangnya. Belum lagi tindak pidana pencucian uang yang terkait pendanaan terorisme. Perangkat hukum penindakan terorisme dan kegiatan pendukungnya sesungguhnya sudah cukup lengkap, tinggal eksekusinya di lapangan. Demikian Editorial Media Indonesia, saya Indra Maulana. Selamat Metro TV,